Selanjutnya, kepada Saudara Siti Barokah dipersilakan mempresentasikan hasil laporan aktualisasinya yang berjudul Optimalisasi Ketepatan Perawat dalam Identifikasi Pasien Dirawat Inap Dahlia RSUD IMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta. Saya mengambil judul Optimalisasi Ketepatan Perawat dalam Identifikasi Pasien di Ruang Dirawat Inap Dahlia RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Latar belakang orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sangat bermanfaat bagi tenaga kesehatan dalam memahami tugas dan fungsi. Nilai-nilai dasar ASN diwujudkan dalam bentuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta etika instansi pemerintah yang perlu diketahui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terutama di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka panjang, optimalisasi rencana jangka panjang. Optimalisasi ketepatan perawat dalam identifikasi pasien merupakan isu yang penulis angkat sebagai aktualisasi dari misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh dan menjadi perwujudan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Maksud diselenggarakannya orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah sebagai berikut. 1. Peserta mampu mengenali tugas dan fungsi aparatus sipil negara serta nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pencapaian visi-misi organisasi. 2. Peserta mampu meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta. 3. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan diselenggarakannya orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah sebagai berikut. Pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu orientasi pengenalan nilai etika P3K tahun 2024 angkatan 3 selama 16 hari kerja dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 3 September pembukaan daring menggunakan Zoom, tanggal 3 sampai 9 MOC lewat LMS Soloasis, tanggal 10 sampai 11 evaluasi akademik lewat LMS Soloasis, tanggal 15 sampai 23 Oktober mentoring di instansi P3K, tanggal 23 adalah seminar hasil laporan serta evaluasi melalui LMS Soloasis. Tempat pelaksanaan orientasi di Ruang Rawat Inap Dahlia RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan,
ekonomi, seni budaya dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nilai dan etika organisasi. Dinas Kesehatan Kota Surakarta, visinya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Visi RSUD Ibu Fatmawati Kota Soekarno. Visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Misinya berkontribusi pada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif, memberikan pelayanan mutu dan terjangkau. Di sini saya memaparkan bukti dukung saya mengangkat isu yang saya ambil. Ada gelang identitas pasien yang barcode-nya sudah tidak ada namanya. Kemudian ada video dalam memberikan obat kepada pasien, hanya memberikan dengan menyebutkan nama pasien, kemudian menyarankan untuk diminum setelah sarapan pagi. Identifikasi isu, kurang optimalnya ketepatan perawat dalam identifikasi pasien di ruang rawat inap Dahlia, kurang optimalnya perawat dalam asesmen nyeri. Isu yang diangkat, kurang optimalnya ketepatan perawat dalam identifikasi pasien di rawat inap Dahlia, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Gagasan yang diangkat, optimalisasi ketepatan perawat dalam identifikasi pasien di rawat inap Dahlia. Kegiatannya ada 5 kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi ketepatan perawat dalam identifikasi pasien. Tahapannya melakukan identifikasi ketepatan perawat dalam identifikasi pasien, mengidentifikasi pengetahuan perawat dalam ketepatan identifikasi pasien. Hasilnya memperoleh data ketepatan perawat dalam identifikasi pasien. Yang kedua, melakukan perencanaan pembuatan video dan poster tentang ketepatan identifikasi pasien. Tahapan kegiatannya, pertama mengumpulkan data atau materi tentang ketepatan identifikasi pasien. Yang kedua, merancang pembuatan video dan poster tentang ketepatan identifikasi pasien. Yang ketiga, melakukan komunikasi dengan mentor terkait pembuatan video dan poster terkait ketepatan identifikasi pasien. Hasilnya memperoleh persetujuan pembuatan video dan poster ketepatan identifikasi pasien. Yang ketiga, membuat video dan poster tentang ketepatan identifikasi pasien.
Yang pertama, kegiatannya membuat video dan poster tentang ketepatan identifikasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan video dan poster ketepatan identifikasi. Hasilnya, terlaksananya pembuatan video dan poster ketepatan identifikasi. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang ketepatan identifikasi. Kegiatannya menentukan tanggal dan tempat untuk sosialisasi tentang ketepatan identifikasi, menyebarkan undangan terkait sosialisasi ketepatan identifikasi, membuat SAP ketepatan identifikasi pasien. Yang kelima, melakukan evaluasi ketepatan perawat dalam identifikasi pasien. Kegiatannya melakukan evaluasi ketepatan perawat dalam identifikasi pasien. Hasilnya terlaksananya ketepatan perawat dalam identifikasi pasien. Ini adalah hasil bagaimana cara identifikasi pasien. Berikan pertanyaan terbuka dengan menanyakan nama, tanggal lahir pasien, nomor induk, pendudukan, dan alamat pasien. Kemudian cek kesesuaian dengan gelar identitas pasien. Kapan identifikasi pasien dilakukan? Sebelum memberikan obat, sebelum pengobatan atau tindakan lain dan prosedur, sebelum memberikan darah dan produk darah, sebelum mengambil darah atau spesimen lain untuk pemeriksaan klinis. Identifikasi pasien dapat dilakukan melalui gelang identitas pasien. Gelang identitas pasien terdiri dari beberapa warna. Warna biru untuk pasien laki-laki, warna merah muda untuk pasien perempuan, warna merah untuk pasien alergi, warna ungu untuk pasien yang menolak resusitasi, warna kuning untuk pasien yang resiko jatuh, warna putih pasien yang kelamin amfibi atau kelamin ganda, warna hijau untuk pasien yang alergi lateks, abu-abu pasien kemoterapi. Kapan gelang identifikasi pasien dilepas? Setelah pasien dinyatakan boleh pulang dan sebelum keluar rumah sakit. Setelah pasien dirujuk dan sudah sampai di rumah sakit tujuan. Gelang pasien rusak, pasien meninggal dunia. Demikian pemaparan saya tentang identifikasi pasien. Kita simak video bagaimana cara identifikasi pasien. Mohon maaf, waktu kurang 5 menit. Kemudian saya membuat poster
identifikasi pasien. Rencana kerja menengah tahun pertama saya mengidentifikasi ketepatan perawat dalam identifikasi pasien. Tahun kedua membuat video dan poster tentang ketepatan identifikasi pasien. Tahun ketiga melakukan sosialisasi tentang ketepatan identifikasi pasien pada perawat inap Dahlia. Tahun keempat melakukan evaluasi ketepatan perawat dalam identifikasi pasien. Tahun kelima melakukan evaluasi ulang ketepatan perawat dalam identifikasi pasien. Kesimpulannya, identifikasi pasien menggunakan gelang biru laki-laki, merah muda untuk perempuan. Kemudian identifikasi pasien menggunakan dua identitas, nama pasien dan tanggal lahir, tidak boleh menggunakan kamar atau lokasi pasien. Identifikasi pasien dilakukan sebelum pemberian obat darah dan produk darah. Saran-sarannya, identifikasi pasien sangat penting dan harus selalu dilakukan oleh semua petugas kesehatan yang akan melakukan tindakan maupun pemeriksaan pada pasien. Penulis menerima semua saran dan masukan yang bersifat membangun dan menyempurnakan ketepatan dalam identifikasi pasien. Kegiatan sosialisasi ketepatan dalam identifikasi pasien, video tentang ketepatan identifikasi pasien diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perawat dalam identifikasi pasien dengan tepat sehingga meminimalkan kesalahan dan memberikan tindakan kesalahan dalam pemeriksaan dan kesalahan dalam pemberian perawat. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Siti Barokah yang telah mempresentasikan hasil aktualisasinya. Kepada Ibu Katrina, dipersilakan berikan masukan. Selamat siang, Mbak Siti Barokah. Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan seminar orientasi. Jadi judulnya ketepatan perawat optimalisasi atau perawat dalam identifikasi pasien di rawat inap Dahlia. Ya, jadi dari laporannya sudah lengkap. Kemudian dokumentasinya kedua. Ya, yang saya harapkan tidak hanya foto kita berdua yang banyak, tetapi diberikan lampiran dokumentasi bukti dari hasil identifikasinya Mbak Siti Barokah. Jadi kan sebelum memilih judul optimalisasi ketepatan perawat dalam identifikasi pasien itu kan mesti ada masalahnya dulu. Ada data yang berpotensi untuk harus diselesaikan. Ya toh? Datanya apa? Bisa jadi Mbak Siti Barokah menemukan apa tadi? Nah betul, gelang yang barcode-nya sudah luntur alias gelangnya itu sudah putih semua, tidak ada identitasnya. Nah itu bisa difoto, dijadikan bukti, diberi keterangan bahwa menemukan barcode nama pada gelang identitas pasien yang rusak. Itu jadi bukti bahwa penting untuk dilakukan ulang identifikasi, betul ya. Kemudian foto di print dijadikan bukti. Istilahnya kalau dalam awam itu before, jadi ada before-nya, ada perlakuannya, kemudian output-nya, ya toh. Kemudian berikan juga bukti kalau optimalisasi yang jenengan lakukan itu sudah benar-benar tepat sasaran, berhasil. Amin. Nah buktinya apa? Buktinya bisa dilihatkan dengan pasien laki-laki dipasangnya gelang biru, gitu. Pasien perempuan dipasangnya gelang biru. Pasien yang resiko jatuh selain gelang sesuai identitas jenis kelamin juga dikasih gelang kuning. Itu kan ada kan? Nah
ini sudah dilakukan dengan benar. Kemudian pasien alergi juga diberi identitas gelang alergi merah, itu kan juga sudah jadi bukti bahwa optimalisasi jajanan itu berhasil. Itu ya, di samping bisa juga dibutuhkan video, misalkan yang sebelumnya kalau identifikasi mau tindakan apa ya, misalnya mau tindakan injeksi gitu, temanku identifikasi Pak Bejo disuntik dulu ya, itu kan salah. Yang betul kan selamat pagi Pak, namanya siapa, beforenya kan disebut ditampilkan seperti itu. Kemudian setelah dilakukan sosialisasi karena pengetahuan perawatnya meningkat, afternya apa? Terjadi perubahan dari yang salah menjadi benar. Nah, bisa dibuktikan dengan video juga dari temanku perawat itu memberikan pertanyaan terbuka tentang identitas pasien. Selamat pagi Pak, namanya siapa? Pasiennya jawab namanya. Bapak tanggal lahirnya, ingat tidak Pak, berapa tanggal lahirnya kapan? Nah itu kan identifikasi yang benar. Jadi dari kegiatan laporannya ini ada masalah, ada solusi, dan ada keberhasilan dari solusi yang dilakukan. Itu Mbak Siti Barokah ya. Minta tolong nanti bisa dilengkapi. Terus untuk videonya tadi suaranya kurang jelas, jadi saya cuma bisa melihat saja, tapi suaranya tidak kedengaran. Mungkin saking lemah lembutnya dengan dia. Jadi tolong kalau bisa videonya dibuat supaya suaranya itu terdengar, karena kan videonya ini kan tujuannya untuk setiap orang yang lihat bahwa ternyata identifikasi yang benar itu seperti ini. Jadi tolong untuk bisa lebih disempurnakan lagi. Itu untuk bagian laporan sudah saya tekuk, nanti bisa yang ditekuk bisa diperbaiki. Senyum dulu. Terus satu lagi, yang memang Mbak Siti Barokah kan Yai Solo yang Jawa alusan banget ya. Cuman saya minta tolong untuk videonya, karena kan videonya itu kan yang nonton tidak cuma orang Jawa, jadi belum tentu paham dengan bahasa Jawa. Jadi usahakan tutur kata bahasanya memakai bahasa Indonesia saja. Oke. Keinginan untuk Jawanya dikurangi. Karena videonya itu nanti kan yang nonton tidak hanya orang Jawa, bisa jadi adik siswa yang notabene bukan dari Jawa, supaya mereka pun kalau pas kita tampilkan itu mereka bisa paham. Karena memang ini dari keempat-empatnya ini semuanya itu bermanfaat semua. Dari mulai Mas Zainal tadi untuk video penampilan perawat, kemudian responsif, kemudian harus bagaimana ketika menghadapi pasien atau keluarga pasien yang lagi emosi, itu semua bermanfaat, itu edukatif sekali. Jadi saya berharap videonya itu juga memang bagus, ditonton, bisa mengedukasi kita yang belum tahu. Nanti kedepannya video-video ini nanti akan saya berikan ke tata usaha itu untuk bisa tampilkan ketika memberikan materi pada orientasi karyawan baru maupun orientasi siswa ya, karena jadi contoh itu. Kemudian untuk videonya Mbak Lucy tadi juga bisa jadi contoh. Karena apa? Karena kalau yang antar rumah sakit itu kan bisa jadi prosedur kepulangan pasiennya kan berbeda-beda. Bisa saja ada karyawan baru yang dia dulu kerja di rumah sakit A, prosedurnya mungkin ada bedanya, sehingga ketika dia kerja di sini, oh prosedurnya seperti ini toh, sudah ada gambaran. Videonya Mbak Yuli juga demikian kan, nanti bisa dipakai untuk pekerja yang ataupun adik siswa yang masih belum tahu tentang EBS, jadi tahu oh EBS itu seperti itu, ada warna merah,
syaratnya, terus ada kalau skornya sekian harus didapatkan itu supaya kita bisa berbagi itu gitu. Untuk videonya jenengan juga saya berharap videonya itu berguna sekali karena semua tindakan itu harus ada identifikasi. Identifikasi itu kayak kunci utama supaya kita tidak salah. Jadi tolong nanti untuk bisa diperbaiki suaranya lebih dikeraskan lagi. Bagaimana caranya nanti bisa tolong teman-teman yang lain yang sudah membuat video dengan suara yang bisa terdengar dengan jelas, nanti Mbak Siti Bangga bisa minta tolong supaya nanti bisa lebih baik. Oke, ya. Tangan untuk semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan hasil laporan aktualisasinya. Aplaus untuk kita semua. Demikian.